Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Pembalasan untuk suami dan pelakornya episode 39. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Ini soal Clara. Kamu tahu dia hamil anak kamu, tapi kamu malah mencampakkan dia begitu saja. Kamu punya hati nggak sih? Clara harus berjuang sendirian dengan kehamilannya, dan sekarang dia harus mengurus bayi kalian sendiri. Aira duduk bersandar menatap Ray marah. Dia tidak sampai hati jika mengingat bayi kecil itu, bayi yang tidak berdosa, namun harus menanggung beban karena ulah orang tuanya. Tunggu dulu. Kamu ketemu Clara? Aku pikir kamu membenci dia karena sudah merusak hubungan kita. Kenapa sekarang kamu malah peduli sama dia? Aku gak yakin itu anakku. Setelah aku pikir-pikir, dia bisa saja berhubungan dengan pria lain di belakang aku. Jawab Ray acuh, seolah tak ingin peduli atau mendengar apapun lagi tentang Clara. Aira mengatur nafas saat mendengar jawaban Ray yang seolah meragukan Clara. Padahal dulu dia bahkan bersusah payah untuk bisa menikahi pelakor itu. Sekarang saat dia bisa bebas menikah dengan siapa saja, dia malah menyia-nyiakan Clara, yang bahkan membuat Aira merasa sakit hati karena kembali mengingat Adam yang juga tak mau mengakui calon bayi dalam kandungannya. Sama seperti Ray. Yang menghancurkan hubungan kita itu bukan cuma Clara, tapi kamu penyebabnya. Kamu yang menghamili dia. Sekarang bayi itu sudah lahir dan kamu tidak mau mengakui anakmu sendiri. Kamu benar-benar keterlaluan, Ray. Kalau kamu tidak percaya, buktikan. Kamu lakukan tes DNA. Bukan malah meninggalkan dia. Jangan sampai kamu menyesal nantinya. Ungkap Aira. Dia benar-benar terbawa emosi. Ray bungkam 1000 bahasa. Dia berpikir bahwa apa yang Aira katakan itu benar. Dia juga sebenarnya menginginkan sebuah keluarga yang bahagia dengan kehadiran seorang anak. Tapi karena selama pernikahannya dengan Aira dulu, Aira tidak pernah hamil. Dia jadi berpikir bahwa Clara pasti hamil dengan pria lain. Ray malah berharap bisa kembali pada Aira, karena dia baru menyadari bahwa Aira tak ada kurangnya selama ini sebagai istri. Dialah yang mungkin tidak pandai bersyukur memiliki istri seperti Aira. Kamu ingat saja kata-kata aku, Ray. Kamu bertindak sekarang, atau kamu akan menyesal saat bayi itu tumbuh besar dan Clara menikah dengan pria lain. Kamu pasti akan sangat terluka melihat anakmu memanggil pria lain dengan sebutan ayah, bukan kamu. Ucap Aira lagi menegaskan. Ray pun semakin berpikir, sementara Aira tak ingin berlama-lama lagi di tempat itu karena tujuannya sudah terpenuhi. Dia berharap Ray akan menyadari sebelum semuanya terlambat. Aira pun tak ingin menunggu apa yang akan Ray katakan. Dia berdiri hendak pergi dari sana. Tapi Ray langsung menahannya dengan menarik tangan Aira. Aira, tunggu, cegah Ray. Oh, jadi ini yang kamu lakukan di belakang aku, Aira.
Kamu diam-diam bertemu dengan mantan suami kamu, ucap Adam murka yang tiba-tiba saja menghampiri mereka. Dia berencana akan mengadakan meeting dengan salah satu kliennya di restoran tersebut. Namun ternyata dia melihat Aira bersama Ray di sana. Adam, sontak Aira menghentakkan tangan Ray. Dia tidak tahu lagi bagaimana menjelaskan pada Adam yang tidak percaya lagi padanya. Terlebih melihatnya sekarang bersama pria lain, itu akan malah memperburuk situasi. Aku bisa jelaskan semuanya, Adam. Aku ketemu sama Ray karena... Cukup, Aira. Aku sebenarnya berharap kamu berusaha meyakinkan aku. Tapi kamu malah semakin membuat aku ragu, balas Adam kecewa. Aira benar, Adam. Kamu dengarkan dulu penjelasan dia. Aku sama Aira sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi, ungkap Ray yang sejak mendengar perkataan Aira tadi, dia menyadari pentingnya suatu hubungan. Dia merasa kasihan pada Aira jika harus merasa terluka lagi di pernikahan keduanya. Diam kamu, Ray. Dia istriku. Jangan pernah ikut campur dalam urusanku. Aku tahu kamu masih menginginkan Aira, kan? Kamu pernah memohon agar aku tidak menikahi dia. Kamu bahkan menyuruh orang untuk mengunci aku di kamar di hari pernikahan aku dan membuat orang tuaku dan keluarga yang lain berangkat tanpa aku. Untung saja aku bisa keluar lewat jendela dan naik taksi, walaupun akhirnya aku terkena macet di jalanan. Balas Adam yang akhirnya mengungkapkan semuanya. Apa? Jadi waktu itu kamu sengaja ingin membuat Adam tidak datang dan berniat menggantikan dia? Keterlaluan kamu, Ray, ucap Aira kesal. Oke, aku akui semua itu salahku. Tapi sekarang aku tidak bermaksud apapun. Aku juga sudah tidak ingin mengganggu hubungan kalian. Aku bukan mau ikut campur. Aku hanya mau menjelaskan agar tidak ada kesalahpahaman, ucap Ray merasa khawatir. Cukup. Aku tegaskan lagi, jangan ganggu Aira. Dia istriku. Adam langsung menarik tangan Aira dengan keras sambil berjalan keluar dari restoran tersebut. Adam, lepasin, sakit, ucap Aira lirih karena merasa kesakitan saat Adam memegang pergelangan tangannya terlalu keras sambil berjalan menuju parkiran mobil. Adam pun berhenti tepat di samping mobilnya dan membuka pintu lalu memaksa Aira untuk masuk. Adam melajukan mobilnya dengan perasaan kesal dan sangat marah. Dia terus saja terdiam fokus menyetir. Namun raut wajahnya menunjukkan bahwa dia sedang marah besar pada Aira. Sesampainya di rumah, mereka pun masuk. Adam kembali menarik tangan Aira hingga ke kamar dan menutup pintunya. Aira pun duduk di tepi kasur dengan cemas, panik, takut, dan juga merasa terluka dengan sikap Adam yang tidak pernah mau mendengarkan penjelasannya. Adam, sampai kapan kita terus seperti ini? Kamu terus saja marah tanpa mau mendengarkan aku. Penjelasan aku juga tidak ada yang membuat kamu percaya. Kenapa? Aku benar-benar merindukan kamu yang dulu, yang selalu hangat, selalu tersenyum, dan penuh cinta, ungkap Aira yang kemudian menitikkan air mata. Aku tidak mungkin seperti ini kalau kamu jujur sama aku. Sekarang aku tanya, anak siapa yang ada dalam kandunganmu itu, Aira? Apa itu anak Ray? Kamu masih berhubungan sama dia, bahkan sampai sejauh itu? Tanya Adam yang berdiri menatap Aira tajam. Aira menampar Adam dengan keras.
Tuduhan Adam terhadapnya membuatnya semakin merasa terluka. Aku sudah jujur semuanya. Kamu yang gak percaya sama aku. Kamu tanya ini anak siapa? Ya anak kamu lah. Pertanyaan seperti itu seharusnya tidak pernah ada kalau kamu percaya sama aku. Kamu seakan menghina aku dan merendahkan aku. Kamu seakan menuduh aku berhubungan dengan pria lain. Jahat kamu Adam. Aku kecewa sama kamu.